Halo, makan rujak tapi mintanya ganteng sama lontong saja, sama tempe sama tahu. Mari kita makan guys, ini tanggal 29 28 Mei 2026. Doa dulu. Kalau yang jualan rujak ini aku suka guys, karena dia orangnya ramah, terus bersih, terus pakai masker. Suka. Aku udah kedua kali ini beli rujak di situ. Dan ini aku rasanya testernya itu di lidah enak, aku suka. Oke. Harganya 8.000. Dapat kerupuk satu, terus tadi beli kerupuk satu. Kalau ini rujaknya versi asin juga. Kalau yang satu yang pernah aku beli itu 6.000 satu, tapi dia versi manis. Tapi ini versi asin, bukan yang kemarin ya, beda. Ini asin pedas. Ini mendung lagi guys. Cuaca hari ini mendung. Nah, meski kadangkala hidup ini tak seperti yang diinginkan, tak semua memang, tapi kadangkala maksudnya sebagian dari cerita hidup kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi kayak gimana pun ya, tetap terus bersandar sama Tuhan. Bersandar, berharap, percaya. Kalau kita berserah sama Tuhan, benar-benar berserah sungguh-sungguh, karena kita kan manusia, jadi tidak tahu harus berbuat apa. Kadang-kadang kita merasa sudah melakukan segala upaya yang terbaik dari segi kita, dari posisi kita. Dari versi kita.
Kalau kita merasa bahwa kita dekat dengan Tuhan, Tuhan dekat dengan kita, itu ada satu perasaan yang tenang ya. Tenang, damai. Jadi tenang dalam kepercayaan bahwa hidup ini dalam kontrolnya Dia. Yang penting kita terus berusaha, terus bersandar sama Tuhan. Memang gak sempurna ya. Aku juga mengakui bahwa aku bukan pengikut Tuhan yang sempurna. Yang serba bisa melakukan apa yang Tuhan mau, mungkin taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Aku juga mengaku itu di hadapan Tuhan. Tapi yang penting, intinya di balik ketidakmampuan itu, yang paling membuat hati tenang itu bahwa hati ini percaya bahwa Tuhan itu tahu hati, Tuhan itu melihat hati. Nah, bagaimanapun perasaan-perasaanmu, pikiran-pikiranmu sendiri terhadap dirimu, pikiran-pikirannya orang lain terhadap dirimu, tapi kamu tenang. Istilahnya tenang itu maksudnya istilahnya percaya bahwa Tuhan itu lebih tahu hati kita. Yang penting intinya kita tidak ada niat untuk berbuat jahat, ya kan? Itu loh, Tuhan tahu di situ itu. Tidak ada niat untuk mungkin menyakiti orang lain. Istilahnya, kalau kamu merasa bahwa kamu sudah tidak mampu lagi, ketika kamu merasa bahwa mungkin kamu kadang-kala keliru, salah, datang aja sama Tuhan. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna, guys. Istilahnya Tuhan lebih tahu hati kita, lebih jauh dari orang-orang sekitar kita, bahkan dari diri kita sendiri. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih paham betul. Tuhan lebih mengenalimu betul. Aku kadang-kala merasa seperti ini. Kenapa ya Tuhan sebegitunya mengasihiku? Kenapa aku tahu Dia mengasihiku? Karena gini teman-teman, karena aku udah bilang tadi dari awal, aku bukan manusia sempurna. Aku bukan pengikut Tuhan yang mungkin seperti orang lain ya, berdoa konsisten sama Tuhan, mungkin baca Alkitab konsisten, mungkin ini dan itu. Tapi ketika aku benar-benar butuh Tuhan, ketika aku benar-benar memerlukannya, ketika aku datang di hadapannya benar-benar dengan remuk hati, dengan hancur hati, di sana saya merasakan Dia itu hadir gitu loh.
Mungkin Anda yang sudah pernah mengalami, Anda tahu menjelaskan ya. Tuhan itu datang kayak seperti memeluk kita, memberikan rasa damai yang tidak bisa tergambarkan ya. Makanya aku tuh sekarang lebih ya, dari mana kamu tahu bahwa kamu sudah dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kamu? Ketika kamu bisa berbicara dengan Dia apa adanya di depan Dia. Kamu tidak sungkan-sungkan lagi untuk ngomong apa aja di hadapan Tuhan. Memang ada banyak, aku nggak menyalahkan sih, makanya ya kan setiap ajaran itu penting ya, setiap pengertian, pendidikan, pengetahuan tentang datang sama Tuhan itu kan penting. Mungkin ada yang banyak kita dengar gimana cara-cara berdoa, gimana cara-cara datang sama Tuhan, jangan ini, jangan gitu, jangan gini, jangan gitu. Istilahnya gini, Tuhan itu perlu diri kita sendiri, bukan melalui orang lain ke kita, bukan. Tapi Tuhan itu perlu menjalin hubungan dengan pribadi kita sendiri. Jadi kalau bagi aku gini, datanglah menurut senyamanmu kepada Tuhan. Senyamanmu ya, jadi dirimu sendiri. Mengakui ketidaksempurnaan kita di hadapan Tuhan itu lebih baik, teman-teman. Aku tuh kadang berpikir begini, ya nggak salah sih ya, orang-orang yang mungkin berdoa apa ya, itu ini itu ya, mungkin ya itu kan mereka lagi proses di pergumulan itu. Kalau aku tuh untuk sekarang ini aku hanya ingin mempererat hubungan aja sama Tuhan melalui dengan ketidaktahuanku ini, Tuhan, dengan ketidakmampuanku ini, jadi kayak berserah gitu sama Tuhan. Dan kamu ketika melakukan itu benar-benar kamu mendapat kekuatan. Aku tuh lebih nyaman datang sama Tuhan dengan rasa seperti itu daripada aku kayak ya mungkin karena proses pergumulanku untuk saat ini masih di level itu ya, makanya levelnya setiap orang kan beda-beda. Jika kita merasa bahwa kita sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa, padahal kita punya keinginan. Jadi di hati tuh kayak berkata, aku punya keinginan Tuhan. Tapi ketika kita bisa ngomong dengan benar-benar nangis, hancur hati, kayak ngomong seperti ini, tapi Tuhan itu lebih tahu. Jadi lebih tahu yang kita butuhkan, yang kita perlukan, lebih dari diriku sendiri gitu. Saat kita berbicara seperti itu, dalam hati kita, pikiran kita kayak ada satu keyakinan yang teguh
satu kepercayaan yang kokoh bahwa Tuhan pegang kendali atas semuanya. Tuhan pegang kendali atas semuanya, dan Tuhan yang menghandle semuanya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi di depan mau baik atau buruk, mau jelek atau baik atau apa, mau banyak atau sedikit, mau tidak ada atau mau ada, itu Tuhan yang handle gitu. Jadi rasa ketenangan itu muncul dari itu. Karena saya percaya kepada Tuhan, karena seluruh hak sudah kita serahkan sama Tuhan, baru muncul yang namanya ketenangan, rasa damai, kekuatan untuk kembali melangkah. Masih memang kadang-kadang tubuh lemah ya, tapi kalau rasa damai di hati itu kan tidak bisa dibohongi. Bahkan istilahnya mau dipanggil Tuhan pun sekarang siap gitu, sepertinya rasanya seperti itu. Sangkin apa ya, apalagi yang diharapkan di dunia ini seperti itu. Bukan pesimis, enggak. Sangkin kayak udah bukannya saya pengen seperti itu, enggak, maksudnya sangkin Tuhan itu sudah benar-benar kuinginkan, kurindukan, yang menghandle segalanya. Saya tuh pengen ini Tuhan, sebenarnya saya pengen ini, saya pengen pengen seperti ini, pengen seperti itu, tapi gimana gini itu aku sampaikan sama Tuhan. Dan di hatiku paling dalam itu yang bikin iman itu muncul, bahwa Tuhan tahu segalanya. Tanpa berbicara pun Tuhan tahu. Jadi jika memang untuk saat ini Tuhan belum kayak seperti kadang-kadang saya merasa kok doaku belum dijawab ya. Kalau kamu merasa mungkin doa belum dijawab Tuhan, berarti memang belum waktunya. Jadi kapan waktunya? Kayak seperti yang aku alami, kayak seperti tidak terjadi apa-apa, kayak seperti tidak ada apa-apa. Dan sudah bertahun-tahun misalnya ya, kayak menunggu, kayak berdoa, banyak kali nyamuk di sini, cengkel aku. Tapi Tuhan belum menjawab. Kadang-kala kita tidak melihat satu perubahan yang signifikan, maksudnya satu perubahan yang sangat terlihat gitu ya. Tidak misalnya ke orang-orang lain kayak mujizat langsung besar, langsung terlihat gitu. Kayak misalnya dari dulu rumahnya kecil terus jadi kaya, jadi apa, jadi itu kan kayak mujizat besar terlihat. Kalau aku kan udah bertahun-tahun paling kayak natural aja gitu ya, tapi kayak kadang perasaanku muncul bertahun-tahun.
kadang berkata dalam hati, entah kenapa kok gini gitu. Aku bahkan pernah bertanya sama Tuhan, salahku apa Tuhan? Maksudku, dosa apa yang telah aku perbuat? Kadang seperti itu ya. Mungkin aku tidak perlu untuk saat ini ya. Nggak tahu nanti besok-besok. Aku tidak boleh menceritakan di sini misalnya apa sih yang kubutuhkan. Pertanyaan apa yang ada di hidupku yang paling besar saat ini? Bagi Anda yang bisa menggambarkan ya itu silakan aja gambarkan. Itu hanya aku yang tahu dan mungkin ada temanku ya paling satu gitu yang tahu. Yang aku memberitahu misalnya kadangkala apa sih yang paling kubutuhkan dalam dunia. Kadangkala perasaan itu muncul. Adakah satu kerinduan di hati kayak gimana ya Tuhan itu. Tapi ketika aku menginginkan itu ada kendala yang kutemui. Itu aku sampaikan sama Tuhan teman-teman. Jadi kalau saya sudah tidak merasa sudah tidak mampu lagi untuk harus berkeinginan apa, harus berkeputusan apa, harus punya pilihan apa, situlah muncul kayak benar-benar berserah sama Tuhan. Ya, semua hidupku ini berserah sama Tuhan. Mungkin kadang-kala gini teman-teman. Orang lain itu tidak bisa mengerti kita karena apa? Karena mereka belum mengalami hal yang sama seperti yang kita alami. Atau itu kan tadi salah satunya, belum mengalami hal yang kita alami sama seperti yang kita alami. Mereka belum tahu rasanya gitu. Yang kedua, mereka tidak punya pengertian. Ya, tidak punya pengertian akan hal itu. Makanya bersyukurlah jadi manusia yang punya pengertian, yang Tuhan kasih pengertian. Pengertian di sini maksudnya aku tuh ya teman, entah itu melalui media sosial atau nyata. Kalau saya melihat orang misalnya atau apa, aku nggak langsung kayak misalnya langsung menghakimi atau apa belak-belakan. Aku lihat dulu dasarnya mereka, latar belakangnya mereka. Oh iya, jadi itu namanya pengertian. Lalu kita berusaha memposisikan seandainya saya seperti itu. Nah, itu namanya pengertian. Ada simpatik, ya. Pengertian lalu memahami posisi orang tersebut. Makanya aku kapan hari itu ya, aku kan kerjaanku sekarang kan titip-titip barang ya guys ya. Kapan hari itu ada
Dua orang yang aku titipkan itu, yang satu berkata, dengan aku udah hitung laku berapa. Terus dia bilang, saya mbak, saya sok morone 2 euro enek, kurang berapa gitu loh. Ayo udah bu, nggak apa-apa. Terus kadang aku kan, terus yang kedua aku datang gitu, bu mau ganti barang, langsung dia kayak ngomong keras-keras gitu, kayak bukan muring-muring sih, maksudnya kayak orang heboh gitu, kayak orang panik, kayak orang yang supaya terlihat bahwa dia bingung. Aku hanya melihat loh sini kayak orang dibayar loh mbak sini. Mana bu, aku bilang mana apanya, aku sampai bingung ibu ini ngomong apa sih. Aku baru datang langsung gitu dia. Oh ya udah, terus habis itu terus mbak nggak usah konon saya aja nah mojo kiri orang enek besok balik oneh. Nah, aku mikir kan, nah, aku balik ini besok ya wes ya bu gitu. Aku ngambil jualannya dia kan sebagai pengganti uang supaya aku tidak kembali ke sana lagi. Aku tuh dengan damai ya melakukan itu, karena aku mengerti, memahami gitu loh. Mungkin ibu ini lagi kesusahan, mungkin namanya apa ya. Terus habis itu ya, aku sering alami seperti ini teman-teman. Jadi aku kayak aku nggak sakit hati, aku benar-benar tulus, ikhlas. Dan bahkan kadang-kala aku menemui orang-orang itu dengan dia tulus banget, baik banget, sampai kadang aku sendiri yang sungkan gitu. Maksudnya aku mau pergi gitu, aku semangatin ibunya, semangat bu ya, bilang gitu. Oh ya mbak, makasih ya mbak. Aku semangatin kadang teman-teman. Maksudnya intinya gini, ketika orang lain menolak kita nggak perlu kayak muring-muring juga, enggak. Kita harus terima dengan ikhlas, karena aku percaya gini, Allah Tuhan nanti maksudnya pasti akan ada gantinya gitu loh. Tidak ada di sini, mungkin di sana ada. Tidak ada di sini, paling sampai ke ujung dunia istilah katanya kalau kita mau mengejar ya. Pasti ada pasti Tuhan pasti buka jalan, istilahnya seperti itu. Makanya itu namanya pengertian ya. Kadang-kala kita ketemu ya, kadang mau bu mau titip barang boleh nggak di sini, misalnya aku bilang gitu ya. Mbak sini sepi kok mbak, orang ngene loh. Aku malah kadang kayak aku buka pikiran mereka gitu loh. Maksudnya aku bilang gini, jangan bilang sepi bu, aku bilang gitu. Atau mbak ya kadang nggak boleh bilang. Mereka kadang mendengarkan diam gitu. Mungkin kayak pikiran mereka terbuka, oh iya mungkin nggak boleh ngomong seperti itu ya. Siapa tahu dengan ngomong seperti itu mereka akan belajar berpikir bahwa ternyata ada orang-orang yang punya pikiran yang berbeda dengan mereka gitu. Aku selalu kadang meskipun mereka menolak saya selalu berkata hal yang positif kepada mereka gitu loh. Kadang-kala apa yang seperti itu. Jadi kenapa orang lain tidak bisa mengerti kita ya, karena itu mereka belum pernah mengalami sama seperti yang kamu alami. Karena gini, gimana pun kita yang menyampaikan simpati kepada orang lain, itu tidak akan cukup ya, karena kita tidak tahu apa yang mereka rasakan gitu loh. Kita tidak akan bisa paham apa yang mereka rasakan sebelum mereka mengalami hal yang sama persis seperti yang kita alami. Jadi saat ini aku belajar gini, aku tidak perlu respon berlebihan, tidak perlu membela diri berlebihan, tidak perlu. Aku hanya bilang sama Tuhan. Jadi aku mulai bisa berdoa gini teman-teman, itu namanya menyerahkan hakku kepada Tuhan. Maksudnya gini, aku biarkan Tuhan itu yang berbicara di hatinya setiap pribadi ya, orang-orang yang tidak paham akan kita.
Jadi aku biarkan Tuhan sendiri yang datang di hati mereka. Jadi aku bilang gini, nggak usah pala aku yang, maksudnya nggak usah pala mereka itu apa, maksudnya ke saya, tapi biar mereka sendiri yang ke Tuhan. Jadi hubungannya mereka sendiri ke Tuhan. Aku bilang gitu. Itu benar-benar damai sekali, teman-teman. Aku benar-benar di hadapan Tuhan itu benar-benar damai sekali. Itu namanya kita menyerahkan hak kepada Tuhan ya. Jadi kita tidak berhak mengadili segala sesuatu, kita tidak berhak mengadakan pembenaran, pembelaan atau apapun. Istilahnya di dunia ini hanya dekat aja dengan Tuhan supaya kita bisa tenang. Kunci dari segala sesuatu, dekat aja dengan Tuhan. Pasti kita tenang. Tenang itu bukan berarti di pikiran ini tidak berkecamuk, tapi volumenya lebih menipis. Ngerti nggak maksudnya, teman-teman? Orang yang tidak tenang, pikirannya berkecamuk, tapi volumenya besar. Terus bebannya itu kelihatan kayak besar-besar gitu, kayak bola-bola, kayak batu-batu besar gitu, berhamburan di udara. Tapi kalau kita tenang, itu ada, kecamuk itu ada, tapi kayak halus gitu, halus, kecil-kecil, terus suaranya juga kecil-kecil, jadi tidak akan membuat kita jadi kayak bingung, jadi stres, jadi melakukan hal-hal yang sarkas ya. Bahkan sakit pun kita bisa menghadapi sakit kita dengan rasa tenang. Aku nggak tahu udah sampai mana tadi omongan itu ya. Aku kalau ngomong itu nggak perlu nggak ada alur ya teman-teman, mengalir aja begitu. Mak orang menganggap aku lebay, mak orang menganggap aku terlalu berlebihan, atau mungkin ada yang menganggap kamu itu terlalu rumit. Enggak, aku nggak rumit ya. Jadi harus dibedakan. Makanya untuk bilang tadi orang tidak akan paham. Istilahnya dalam dunia ini jangan merasa memiliki, jangan merasa dimiliki oleh dunia ini, oleh siapapun, oleh apapun. Di dunia ini hanya ada kamu dan Tuhan. Enak sekali bumbunya. Di dunia ini hanya saya sendiri dengan Tuhan. Jadi kalau ada manusia-manusia di sekitar saya, siapapun ya, mau jauh mau dekat, itu hanya sebagai titipan. Dan aku pun titipan di antara mereka. Nah, aku bukan milik siapapun. Aku tidak memiliki siapapun. Masih ada orang yang menginginkan kayak, nggak salah keinginan itu ya. Tapi kalau aku pribadi, maksudnya kalau aku pribadi,
perasaan itu kayak misalnya kaya gitu, kayak misalnya apa, nggak ada kayaknya. Aku hanya berpikir dalam hidup ini, siapa tahu suatu saat siapa tahu suatu saat ya, maksudnya ini kan namanya hanya terpintas saja di pikiranku kadang itu kayak kalau masih layak. Tapi aku nggak pernah mendoakan ini ya, ini hanya ada di pikiran aja, kayak berpikir seperti ini, kayak seperti orang-orang lain ya, memiliki kehidupan yang layak, rumah yang layak, keluarga yang layak, maksudnya ya seperti itulah. Itu hanya masih maksudnya belum terlalu mengganggu sekali di pikiranku. Makanya masih menikmati yang ada sekarang. Yang ada sekarang itu ya seperti ini ya, tinggal di sini dengan apa yang ada di sini ya, aku nikmati di sini, aku berbuat senyamanku yang di sini, melakukan pekerjaanku di sini ya, semua sudah aku kerahkan tenagaku, udah aku melakukan yang terbaik semampuku, sekuatku ya, sendiri mandiri. Aku masih bersyukur akan hal itu. Jadi pandanganku itu untuk ke depan itu terbatas, istilahnya hanya paling kalau istilahnya melihat itu kayak kita melihat hanya beberapa meter gitu, hanya itu aja. Aku tidak punya ekspektasi maksudnya ke depan nanti kayak gimana. Terus aku punya target kayak gini-gini nanti di depan jauh sekali, di depan jauh sana, terus aku pengen gini, enggak ada. Itu kayak hanya apa, hal-hal seperti itu hanya kayak halu-halu sebentar, maksudnya kayak angin-angin lewat gitu, belum terlalu mengganggu untuk saat ini. Makanya di situ tadi aku bilang kalau itu datang di pikiranku karena gini kan, aku memang meminta sama Tuhan, tapi kan aku udah pernah mengalami meminta dan itu tidak terjadi. Aku udah pernah mengalami berhayal ya, beriman, bermimpi, menginginkan tapi tidak terjadi. Nah itu aku kayak merasa ya udah, maksudnya aku nggak ngerti bilang apa gitu loh sama Tuhan, terserah kau Tuhan, itu aja. Mungkin ada kalanya orang mempersalahkan saya, kamu tuh gimana, nggak punya misi, nggak punya apa, nggak peduli. Jasa saya hanya aku ini aku sendiri, aku diriku sendiri nih, aku nggak perlu pandangan orang lain, aku tidak hidup dari pandangan orang lain, aku tidak hidup dari ketergantungan dengan omongan orang lain. Hanya aku dan diriku, karena aku pun nggak pernah ngurusi orang lain gitu loh. Ini kadang-kala aku kalau diurus orang itu ya udah gitu loh, mau gimana mau gimana ya, jalani hari ini. Yang nggak peduli tanggapan orang lain, karena aku tidak hidup dari omongan mereka, dari standar mereka. Saya hidup berdasarkan standarku sendiri, hidupku sendiri ya. Dan Tuhan yang
yang ada di sisiku ya, menjalani apapun. Menjalani apapun proses hidupku, pilihan-pilihan hidupku, keputusan-keputusan hidupku, dan aku percaya kalau memang Tuhan sudah menghendaki segala sesuatu itu terjadi, maka apapun yang akan menjadi penghalang tidak akan bisa menjadi penghalang lagi. Nah, kalau Tuhan sudah menghendaki, itu yang kuinginkan. Dan aku juga bilang sama Tuhan, kalau memang Tuhan tidak menghendaki, ya udah gitu loh. Jadi makanya berserah kepada Tuhan. Aku gak peduli gimana caramu Tuhan. Aku gak peduli kayak gimana caranya Tuhan, cara kerjanya Tuhan, aku gak peduli. Karena Tuhan itu punya banyak cara. Tuhan itu punya yang tidak masuk di pikiran kita ya. Kadang kita tidak terpikirkan oleh kita. Nggak tahu gimana caranya Tuhan, itu terserah Tuhan lah. Kan kita nggak tahu nanti ke depan kayak gimana. Aku merasa ini orang kok lebay banget sih. Orang kok terlalu baper banget sih. Mungkin akan ada orang yang menilai seperti itu. Jadi aku biarkan aja, biarkan anjing menggonggong kapila berlalu. Jadi terserah orang mau bicara apapun. Aku ya aku itu. Kalau aku lebay, kalau aku baper, aku nggak kayak orang-orang yang di luar sana. Ya. Itu yang namanya lebay sama baper. Kalian kayak saya mana lebay kayak gini. Orang-orang di luar sana maksudnya lebay itu kayak kalau udah punya masalah terus melakukan hal-hal yang sudah tidak senonoh ya. Mungkin apalah, mungkin inilah, mungkin itulah ya. Mungkin drugs, alkohol, pergaulan bebas, apa segala macam. Bahkan sampai yang fatal itu mengakhiri hidupnya mereka sampai gila apa segala macam kan. Itu namanya lebay baru sama baper itu yang namanya seperti itu. Kalau saya jadi anda yang berusaha mau menghakimi sampul, stop. Anda belum tahu true story hidup seseorang, jadi berhentilah berbicara seenaknya. Belajarlah, punyalah pengertian. Ada di Alkitab dibilang orang sabar besar pengertiannya. Mengertilah, memahamilah, pahamilah orang lain. Jangan asal bicara. Dan aku tidak akan pernah menerima kembali lagi orang-orang yang sudah meninggalkanku. Mau saya baik sama mereka itu hanya aku baik, udah maksudnya karena aku menyadari bahwa manusia itu adalah semua ciptaan Tuhan. Tapi kalau untuk kembali itu udah karena juga dulu dasarnya aku, Tuhan tahu juga hatiku dulu kayak mana dasarnya. Itu teman-temannya. Mungkin video-video seperti ini bagi sebagian orang tidak penting ya, kayak hanya kata-kata baper, kata-kata caper, kata-kata lebay, kata-kata apa terlalu kata-kata terlalu dalam lah, terlalu inilah, terlalu berat lah. Aku nggak peduli. Di sini aku anggaplah ini konten hiburan ya di channelku. Aku kadang menonton kembali video-videoku teman-teman. Jadi kadang aku kayak setelah mendengarkan aku bicara sendiri, hatiku itu kadang kayak merasa dikuatkan dengan perkataanku sendiri. Jadi itulah intinya. Siapa tahu juga berfungsi untuk diriku sendiri. Kalau suatu saat mungkin berapa tahun lagi video ini muncul di hadapanmu ya,
dan menjadi berkat. Nggak tahu tak berapa tahun lagi hidupku sudah berubah. Kita tahu kan, kita nggak tahu hidupku tuh sudah tidak seperti ini lagi atau apa, kan kita nggak tahu ke depan kayak gimana hidup ini, kan kita kan nggak tahu. Siapa yang tahu rahasia Tuhan, siapa yang tahu misteri kehidupan ini, gitu teman-teman. Aku masih berharap, di dalam hatiku yang paling dalam aku masih berharap. Di dalam hatiku yang paling dalam aku masih berharap yang terbaik. Aku masih berharap suatu saat hidupku berubah. Meski kadang-kadang aku kayak minder, maksudnya mindernya kayak usia aku udah sebegini ya, 46 tahun. Aku kadang juga gini teman-teman. Udah beberapa kali ya, tadi juga aku sempat berpikir gini. Bapakku dipanggil Tuhan usia 70 tahun. Kalau aku sekarang umur 46 tahun, nanti tinggal berapa puluh tahun lagi, istilahnya kan seperti itu. Kadang di hati begini, apa yang mungkin Tuhan apakah masih ada waktu atau apa. Terus kadang berpikir 30 tahun itu masih lama, ini masih banyak hal yang perlu dikerjakan. Bukan aku kayak misalnya nanti aku 70 tahun terus dipanggil Tuhan, enggak. Tapi kan apa ya, terus beriman lagi seperti siapa tahu 80 tahun berarti masih ada 40 tahun lagi kan, istilahnya seperti itu. Atau mungkin bahkan lebih, kan namanya usia itu kan, yang tahu usia kita kan Tuhan, itu kan rahasia Tuhan ya. Jadi aku kadang menghitung-hitung begitu apa teman-teman. Makanya kalau aku kadang untuk meminta ini dan itu sama Tuhan, aku langsung ingat ya. Ini buat anda-anda yang di luar sana, mungkin kamu tidak tahu ya, mungkin kamu mendengarkan video ini kayak kayaknya hidup orang ini kayak seperti berat ya, kayak seperti orang paling menderita di dunia. Bukan ya, tapi kan gini loh, masalahnya orang itu beda-beda. Jadi masalahmu berat sekali bagimu dan masalahku berat sekali buatku. Dan aku sudah berhasil melewati itu semua ya. Aku tuh orang yang banyak kegagalan, punya banyak kegagalan. Hidupku tidak mudah ya, dan aku istilahnya gini, topiknya itu aku tidak bahagia, itu aja. Tidak bahagia. Yang aku syukuri, aku hanya memiliki Tuhan. Karena aku memiliki Tuhan, makanya aku kuat sampai hari ini. Banyak hal yang sudah dijalani. Bahkan aku udah banyak lupa. Makanya dulu aku mikir gini, aku pernah sih menulis ya, semualah aku pernah menulis di buku juga pernah, tapi udah kebakar itu buku semua. Ada 2 atau 3 dulu buku harian, kayak buku harian gitu. Udah aku bakar. Makanya kadang kayak udah lupa sebagian apa-apa yang sudah. Dulu pas mengalami itu aku belajar banyak teman-teman. Maksudnya istilahnya begini. Setelah aku mengalami misalnya proses panjang, terus nanti di suatu waktu aku menemui satu hikmat, maksudnya satu intisari dari pengalaman aku makanya aku suka dengan ayat itu, segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan. Itu kalau kita mau ya, maksudnya kita harus mau belajar dari segala sesuatu yang terjadi. Bahwa segala sesuatu pasti mendatangkan kebaikan.
Jadi aku merasa kayak setiap proses yang kuhadapi itu kayak aku itu menghitung-hitung sendiri. Itu benar aku lakukan dulu, tapi udah banyak lupa aku teman-teman. Aku mesti bilang gini, aku naik satu level, masa oh iya aku belajar, oh iya aku jadi gini ya, oh iya aku, oh iya ya. Makanya aku tuh suka belajar. Aku tuh orangnya kadang ceroboh ya, bukan disengaja, tapi entah sengaja apa tidak, pokoknya aku sering belajar dari kesalahanku sendiri. Aku bisa langsung memperbaikinya. Bisa memperbaikinya dan aku berubah. Aku orangnya suka belajar, teman-teman. Meski kadang-kadang aku dilihat orang kayak keras kepala atau apa, itu kan penglihatan orangnya. Ini kayak gini nih aku, kalau tanya orang saat ini apa sih harapanmu, apa sih mimpimu, aku jawab mereka nggak ada. Kok nggak ada? Loh, emang kenapa? Jadi maksudmu aku harus hidup sesuai standarmu gitu loh? Nggak mau. Aku tuh orangnya sistemnya seperti ini. Jadi ada, aku nikmati. Nggak ada, ya sudah gitu. Aku benci sekali sama nyamuk. Autan. Kadang udah dikasih obat nyamuk pun dia nggak mempan. Tuh, kurang ajar. Mungkin orang berpikir ya, jadi saya tuh rumit, maksudnya susah dipahami, susah dimengerti. Nggak peduli ya, penting aku hidup sekarang itu, aku tidak hidup berdasarkan standar orang lain, aku tidak hidup berdasarkan kehidupan orang lain, aku tidak hidup berdasarkan apa yang dikatakan orang lain. Mungkin orang-orang yang mudah berkata sekarang itu kayak menjudge orang lain itu karena mereka belum mengalami aja ya, mereka belum punya proses sejauh yang kamu jalani. Aku jalani hidup ini dengan damai saja, dengan rasa syukur. Yang penting aku bersama Tuhan, Tuhan bersama aku, cukup. Cukup itu segala-galanya buat aku. Karena tidak ada impian yang terlalu mendalam, tidak ada kerinduan yang terlalu mendalam dalam hidup. Gitu guys, terima kasih sudah menonton. Hampir 1 jam ini ya, 54,4445. Tahu apa aja yang aku katakan, nanti aku pasti menonton ulang apa yang telah ku ucapkan. Kalau kamu bingung ya bingunglah. Terima kasih, bye bye. Tunggu
video-video selanjutnya ya. Kalau saya mood ngomong saya akan ngomong, kalau enggak ya enggak. Terima kasih, bye bye, see you in the next video.